Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Eliza Siregar dari Perbankan Syariah kelas 3C. Jadi, di sini kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Jadi, untuk menghitung pendapatan nasional itu diperlukan adanya 3 tahapan. Yang pertama ada pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan yang terakhir pendekatan pengeluaran. Dan selanjutnya, mari kita membahas tentang pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan produksi atau disebut dengan production approach. Jadi, pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Dan di sini kita juga memakai sebuah rumus, yaitu Y sama dengan Q1 dikalikan dengan P1 ditambah Q2 dikalikan dengan P2 ditambah Q3 dikalikan P3 ditambah seterusnya ditambah QN dikalikan dengan PN. Nah, jadi arti dari rumus tersebut adalah Y merupakan lambang dari pendapatan nasional, sedangkan P1 merupakan harga barang ke-1 dari sektor pertama, dan PN merupakan harga barang ke N. Q1 melambangkan jenis barang kuantiti ke-1 atau sektor produksi yang pertama. Kemudian QN adalah jenis barang ke N. Nah, setelah itu kita memasuki kepada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan pendapatan atau disebut dengan income approach. Jadi di sini pendapatan nasional itu dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat, si pemilik faktor produksi, sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi. Ini meliputi upah atau gaji yang disebut dengan wages yang dilambangkan dengan huruf W kecil. Ini disebutkan sebagai balas jasa pemilik tenaga kerja. Yang kedua ada sewa yang disebut dengan rent dan dilambangkan dengan R kecil. Di sini artinya adalah sebagai balas jasa pemilik tanah atau sebagai sewa tanah. Yang ketiga ada bunga yang disebutkan dengan interest dilambangkan dengan huruf I, yaitu balas jasa pemilik modal. Dan yang terakhir adalah keuntungan yang disebutkan dengan profit dilambangkan dengan huruf P kecil, yaitu balas jasa dari pengusaha. Jadi, secara sistematis, menurut pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan W ditambah R ditambah I dan ditambah P. Y merupakan simbol dari pendapatan, dan yang kedua ada W merupakan simbol dari upah atau gaji, yang ketiga ada R yang merupakan simbol dari sewa, dan yang keempat ada I yang merupakan simbol dari bunga, dan yang terakhir ada P kecil yang merupakan simbol dari profit atau laba. Dan selanjutnya kita masuk kepada pendekatan yang ketiga, dan juga ini adalah pendekatan yang terakhir, yaitu pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Jadi di sini pendapatan nasional itu dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran dari para pelaku ekonomi, yang di situ ada konsumen, produsen, dan juga pemerintah dalam suatu negara, yang meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, adanya investasi domestik bruto, dan pengeluaran konsumsi pemerintah, dan yang terakhir ada ekspor neto atau nilai ekspor. Jadi bisa kita lihat dari situ rumusnya ada Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X dikurang M. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk ke dalam latihan soal yang pertama. Dari data di bawah ini diketahui bahwa upah sebesar 570, konsumsi rumah tangga sebesar 630, investasi masyarakat sebesar 690, dan ada keuntungan perusahaan sebesar 310. Government expenditure ada sebesar 780, bunga modal sebesar 140, impor sebesar 70, dan ekspor sebesar 130. Sewa tanah sebesar 370, subsidi sebesar 200, jumlah penduduk sebesar 240. Jadi berdasarkan data di atas, kita ditugaskan untuk menghitung besar pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Dan
menghitung besar dari pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Langsung saja kita hitung dengan menggunakan rumus yang sudah kita bahas di awal tadi. Baiklah, langsung saja kita hitung. Yang pertama itu ada pendekatan pengeluaran. Rumusnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X dikurang M. Yang sudah kita bahas di awal tadi, C di sini dilambangkan dengan huruf C besar, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga atau konsumsi masyarakat. Di sini sebesar 630. Kemudian kita tambahkan dengan I. I di sini merupakan huruf I besar yang artinya adalah investasi atau pengeluaran dari perusahaan swasta. Dan hati-hati ya teman-teman, karena I di sini bukan merupakan simbol dari impor. Takutnya ada yang keliru jadinya salah hitung. I di sini artinya adalah investasi atau pengeluaran perusahaan swasta. Jadi besarnya investasi di sini adalah 690. Selanjutnya ditambah dengan G, yaitu pengeluaran konsumsi dari pemerintah sebesar 780 dan ditambah dengan selisih dari ekspor dan impor. Ekspor di sini sebesar 130 dikurang dengan impor sebesar 70. Nah, pendekatan pengeluaran ini merupakan pendekatan dari 4 pelaku ekonomi atau merupakan pendekatan pengeluaran dari 4 pelaku ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, yang dilakukan oleh perusahaan swasta, yang dilakukan oleh pemerintah, maupun masyarakat dari luar negeri. Maka hasilnya adalah 2100 ditambah 130 dikurangi 70, hasilnya 60. Sehingga pendapatan nasional dengan metode pengeluaran hasilnya adalah 2160. Berikutnya kita akan menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Rumusnya adalah Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Nah, di sini semuanya hurufnya dilambangkan dengan huruf kecil ya teman-teman. Dalam metode pendapatan, rumusnya merupakan hasil dari balas jasa faktor produksi. Di sini faktor produksi sumber daya alam, faktor produksi sumber daya manusia, faktor produksi sumber daya modal, dan yang terakhir ada keahlian. Nah, hitung besarnya R atau sewa tanah sebesar 370, kemudian ditambah dengan W yaitu upah sebesar 570 dan ditambah I yaitu bunga modal sebesar 140. Kemudian ditambah dengan P yaitu profit atau keuntungan sebesar 310. Maka besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah 1.390. Untuk metode pendekatan produksi biasanya jarang dipakai. Yang lebih sering dipakai adalah dengan menggunakan metode pengeluaran karena hasilnya lebih valid sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Demikian pembahasan saya mengenai metode pendapatan nasional. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Bye-bye.